أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تناولوا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وعدنا عليهم لوليت منهم فرارا ومنهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق
في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا صدق الله العليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunyati. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Yang terhormat Bapak Rektor Sultan Kamil selaku Kepala SMA Muhammadiyah Depok. Yang saya hormati Ibu Farulina Sari selaku Wakil Kepala SMA Muhammadiyah Depok bidang kurikulum. Yang saya hormati Ibu Rabiatul Amalia selaku Wakil Kepala SMA Muhammadiyah Depok bidang kesiswaan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta saya kepadanya. Dan teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Berdirinya saya di sini sebagai MC, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kali pekanan pagi hari. Yang pertama yaitu ada pembukaan. Mari saja kita buka acara kali pagi hari ini dengan melafazkan Bismillah basmalah bersama-sama. Meningkat ke sesi acara selanjutnya yaitu ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Hikmawati IPS Ilmi dan Hikmawati Indonesia. Kepadanya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Rahmatullah bagi yang membaca dan mereka yang mendengarkannya. Meningkat ke sesi acara selanjutnya yaitu ada penyampaian muhadharah yang akan disampaikan oleh Hikmawan Surya Prabowo. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada pagi hari ini dengan keadaan yang insyaallah bahagia dan sehat walafiat. Selanjutnya salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kepada para umatnya. Semoga kita sebagai umat dan pengikutnya bisa mendapatkan syafaat beliau yaumul qiyamah nanti. Sebelumnya saya mau minta tolong yang perempuan buat maju dulu nih. Itu teman-teman yang di belakang kasihan masih ibu kedapatan tempat. Kalau misalkan ada sampai masih kosong bisa diisi dulu maju. Kasihan itu teman-temannya masih ada yang duduknya di luar. Baik, lanjut. Yang pertama-tama saya hormati Kepala SMA Muhammadiyah Depok, Bapak Haryanto Sultan Kamil. Yang saya hormati
hormati Wakil Kepala SMA Muhammadiyah Pak Depok Bidang Kurikulum Ibu Farliana Sari, yang saya hormati Wakil Kepala SMA Muhammadiyah Pak Depok Bidang Kesiswaan Ibu Rabiatul Aulia, yang saya hormati guru Dewan Guru yang hadir pada pagi hari ini. Namun tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kami tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua, serta teman-teman yang saya senangi dan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Saya lagi. Jadi berdirinya saya di sini mau nyampein muhadharah lagi, tapi kali ini nyampein muhadharahnya gara-gara yang bertugas hari ini itu termasuk ada uzur katanya. Oke. Kemarin yang kita bahas itu soal apa? Soal. Sekarang bahas soal apa lagi? Kalau dilihat-lihat tadi dari Kori sama Sartilnya itu, kira-kira teman-teman familiar gak sih sama apa yang dibacain teman-temannya tadi? Familiar? Itu surat apa tuh? Al-Isra ayat berapa? Ya, betul. Ngebahas tentang apa sih suratnya? Zina. Teman-teman tahu zina nggak? Bang Rizky Arif nggak tahu banget ya. Coba teman-teman kasih tahu, zina itu apa sih? Apa? Kira-kira teman-teman tahu nggak sih zina itu apa? Secara garis besar. Betul, kata Rafi. Jadi zina itu adalah bersenggamanya antara laki-laki dengan perempuan tanpa ada hubungan yang sah. Itu dinamakan zina. Tapi zina itu gak cuma mencakup bersenggamanya antara laki-laki dengan perempuan. Zina itu bisa juga mencakup kayak gini. Misal saya sama, misal saya punya teman perempuan, saya pegang tangannya boleh nggak? Nggak boleh kan? Nggak bolehnya kenapa tuh kira-kira? Apa yang bikin alasan kenapa saya nggak boleh pegang tangan teman perempuan saya? Kenapa? Kenapa tahu? Bukan mahram. Emangnya kalau bukan mahram tuh kenapa sih? Kayaknya masalah banget. Kan cuma pegangan tangan, nggak sampai bersenggama. Kok kayaknya nggak dibolehin? Kenapa tuh? Saking yang malu itu, aduh. Kenapa sih teman-teman kira-kira nggak boleh? Jawabannya satu, karena mengundang syahwat. Betul sekali Lutfi. Saudara Lutfi ini luar biasa banget. Beri tepuk tangan ini jangan. Kita ucapkan masya Allah kepada saudara Lutfi hari ini yang sudah berhasil menjawab pertanyaan saya. Nah, menimbulkan syahwat. Menimbulkan syahwat. Terus apa lagi? Oh iya. Kalau tadi di suratnya itu wala taqrabuz zina. Taqrabu itu artinya apa? Mendekati. Siapa yang mendekati? Laki-laki. Bukan laki-laki, tapi manusia. Wala taqrabuz zina. Dan janganlah kamunya kepada siapa? Kepada manusia. Dan janganlah manusia itu mendekati zina. Kalau kata orang-orang, mendekatinya aja nggak boleh, apalagi sampai melakukan. Kita nggak usah jauh-jauh untuk sampai ke melakukan zina, tapi mendekati zina. Kira-kira perbuatan apa aja sih yang mendekati kepada hal-hal yang berbau-bau dengan kata-kata zina itu apa? Melihat lawan jenis. Dengan lawan jenis. Saya nggak tinggal perempuan, apakah itu mengundang saya untuk masuk ke dalam zina? Bisa jadi, betul, bisa jadi. Karena melihat lawan jenis tanpa melihat lawan jenis secara terus-menerus itu bisa jadi mengundang syahwat kita. Terus apa lagi nih yang kira-kira bisa mengundang atau dekat dengan kata-kata zina, teman-teman? Apa lagi? Hah? Oh, apa? Bereksitas? Apaan sih? Nah, terus apalagi sih kira-kira teman-teman yang deket-deket nih sama zina? Ikhtilat. Ikhtilat itu apa sih? Ikhtilat itu kalau kita lagi sholat itu namanya kita ikhtilat, tapi ikhtilatnya sama Allah.
kita lagi dekat sama Allah, kita lagi ngobrol berdua sama Allah, itu namanya ikhtilat. Cuma konteks ikhtilat di sini adalah laki-laki dengan perempuan di suatu tempat yang tertutup dan hanya ada mereka berdua, itu namanya ikhtilat. Astagfirullah. Kita istighfar bareng-bareng, jangan lihat kayak gitu loh. Kita istighfar bareng-bareng, istighfar buat diri kita sendiri ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Gitu. Jadi apa aja? Saya kebetulan di sini gak pakai persiapan, jadi ya ada dulu apa yang mau sampaikan. Lagi nggak usah sorak-sorakan lagi. Apalagi ya yang mau disampaikan soal zina. Terus kira-kira apa lagi sih teman-teman yang familiar atau yang familiar, yang dekat nih sama perbuatan-perbuatan zina tuh apa sih kira-kira? Ada lagi? Apa? Apa nih? Enggak. Apa lagi teman-teman yang kira-kira dekat sama yang namanya itu perbuatan-perbuatan zina? Pacaran, ada yang bilang pacaran. Siapa tadi yang bilang pacaran? Siapa yang bilang? Oh, Azea. Kita bilang Masya Allah untuk Azea. Terima kasih Azea. Pacaran, emangnya pacaran itu tuh apa sih? Kayaknya kita tuh familiar banget sama yang namanya pacaran, tapi kita tahu nggak sih pacaran itu sebenarnya apa? Ada yang tahu? Saya sebenarnya juga nggak tahu arti pacaran apa, karena saya cuma tahu pacaran itu secara garis besar laki-laki sama perempuan yang punya hubungan spesial. Itu kalau menurut kata-kata saya, karena saya simpulkan secara garis besar pacaran. Saya nggak mau bahas pacaran sih. Sekarang apa ya? Kenapa kira-kira saya nggak mau bahas pacaran? Enggak, saya nggak tahu. Apa dia? Apa? Nggak gitu. Saya nggak ada. Nah, pacaran itu memiliki hubungan antara laki-laki dengan perempuan, itu memiliki hubungan yang spesial. Mungkin teman-teman sekarang ini memang masih masa-masa remaja ya, masa-masa dimana cinta itu tuh masih rasanya indah banget. Kan ada kata-kata juga katanya cinta-cinta yang indah itu cinta di masa SMA gitu. Tapi kita sering dengar lagu-lagu soal cinta kan? Sering. Ya kan? Sering gak dengerin lagu soal cinta? Sering. Tapi ada satu kategori lagu lagi yang sering kita dengar biasanya. Lagu apa? Lagu galau. Benar? Lagu galau. Apa hubungannya zina dengan lagu galau? Gini teman-teman, kalau kita mencintai seseorang itu karena Allah, gak mungkin buat kita itu bukan mungkin buat kita itu untuk mengalahkan nafsu kita daripada takut sama Allah. Kalau kita suka sama seseorang itu karena Allah, ya salah satu caranya itu apa caranya? Menjauhi. Tapi emang kalau kita ngomong soal rasa suka dengan zina ini emang sulit, karena betul-betul lawan nafsu kita ini susah untuk lawan. Tapi bukan berarti nggak mungkin kita nggak bisa melawan rasa nafsu kita. Itu semua bisa dilawan asal ada kemauannya. Betul. Kalau rasa cinta kita sama Allah itu lebih besar, seharusnya kita takut nih untuk mencintai seorang ciptaan daripada penciptanya. Jadi kalau kita suka atau cinta sama seseorang, biar kita nggak terjerumus dalam yang namanya itu zina, yang pasti kita harus cinta dulu sama penciptanya. Betul banget. Sebelum kita cinta sama ciptaannya, kita harus cinta dulu sama penciptanya. Kita harus takut dulu sama penciptanya. Itu karena kalau Allah itu udah cemburu sama hambanya, Allah tuh bisa cemburu sama hambanya kalau melihat hambanya itu kayaknya lebih cinta sama ciptaannya dibanding cinta sama penciptanya. Allah itu punya rasa cemburu sama manusia, dan itu merupakan salah satu tanda bahwa Allah itu sayang sama hambanya.
biasanya itu kalau udah berjalan lama, ujung-ujungnya putus. Dan rasa putusnya itu sakit banget sih? Gak tahu. Betul, gak tahu. Iya, gak tahu. Kita anggap kita gak tahu. Pasti kita punya rasa sakit, rasa sesat yang luar biasa. Itu akibat dari apa? Akibat dari mengikuti rasa nafsu kita daripada mengikuti rasa takut kita sama Allah. Muhadharah yang saya sampaikan ini bukan semata-mata saya sampaikan untuk teman-teman sekalian, tapi untuk diri saya sendiri juga. Jadi kita sekali lagi di sini sama-sama belajar, gitu. Oke, mungkin itu saja muhadharah singkat dari saya. Seperti biasa, yang benar selalu datang dari Allah, yang salah selalu datang dari mana aja? Dari setan. Surya cuma ngikutin aja. Gitu. Jadi yang salah setan apa Surya? Betul. Betul banget tadi. Terima kasih sudah menjawabnya. Semangat. Ya, demikian muhadharah yang singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Surya Prabowo atas penyampaian muhadharahnya. Semoga bermanfaat bagi kita yang mendengarkannya. Meningkat ke sisi acara selanjutnya, yaitu ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Fadilul Fakhr Razi. Kepalanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita karena Allah lah kita ada di muka bumi ini, dan karena beliau lah Rasulullah SAW atas kerja keras dan tujuan beliau untuk menyempurnakan agama-agama yang sudah ada lah, maka kita jadi tahu bahwa yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Ya, sejujurnya saya juga lebih deg-degan ngasih materi kultur daripada saya bernyanyi di depan ratusan orang. Saya juga terima kasih banyak untuk pemateri yang sudah dadakan, dan beliau dan dia juga semangat serta tahu bahwa oh iya arah pembicaraannya bagaimana. Pertama-tama saya mau terima kasih banyak. Saya sudah lahir dan tumbuh di masa remaja di SMA Muhammadiyah 4 Depok. Mungkin dari dalam hati kalian masih banyak yang di sini ada rasa penyesalan. Jujur aja. Tapi intinya adalah mengapa saya sampaikan seperti ini, bahwa cuma di Muhammadiyah 4 Depok yang saya kenal yang kasus kenakalan remajanya tidak serem-serem amat, ya kan? Kalau kita bandingkan dengan ya mungkin teman-teman kita yang di luar, banyak juga yang misalnya terjadi kecelakaan akibat mengenal zina, ya kan? Ada juga yang tawuran, bahkan ada yang sudah mengenal obat-obatan terlarang atau bahkan minum bandar, ya kan? Itu sangat menyenangkan. Lalu yang saya syukuri juga bahwa selama 11 tahun SMA Muhammadiyah 4 Depok berdiri, sudah banyak juga dari alumni-alumninya yang memang sudah berprestasi. Kita juga tahu bahwa ada yang di SEA Games waktu itu, ada juga yang sudah masuk TNI Angkatan Darat, ada juga yang sudah kuliah di luar negeri, ada juga yang sudah bekerja sebagai HRD, bekerja sebagai
bidangnya masing-masing atau membuka usaha dan lain-lain. Itu menjadi cerminan bahwa saya kayak guru. Maksudnya gini, itu cerminan bahwa SMA Muhammadiyah Depok tetap istiqomah terhadap tujuannya. Mungkin banyak yang kalian keluhkan adalah misalnya tugasnya banyak banget sih gitu. Ya, enggak serius nih. Tugasnya banyak banget. Tapi kalau kalian nanti keluar saat SMA Muhammadiyah Depok dan kalian melanjutkan kerja atau kalian kuliah, itu tugasnya 2 kali lipat daripada SMA sekarang. Dan yang saya syukuri bahwa saat saya melihat kejadian-kejadian seperti itu saat saya kuliah, teman-teman saya banyak mengeluh awalnya. Mengeluhnya kok tugas kuliah tuh banyak banget. Tapi saya merasa ini biasa aja karena ya mungkin didikan dari SMA Muhammadiyah Depok. Ataupun lagi yang kalau misalnya kalian ngerasa sholat duha dan sholat tahiyatul masjid itu ngerasa bahwa beban di pagi hari kalian nanti akan bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena saat kalian nanti keluar dari SMA Muhammadiyah Depok, kalian akan terbiasa melaksanakan sholat. Ya sholat wajib juga. Apalagi sholat sunnah. Kemarin saya dapati bahwa banyak yang masuk ke masjid, langsung duduk, terus ditegur, baru berdiri langsung sholat. Terus ada juga yang sholat duha, pura-pura berdiri langsung sujud. Astagfirullahaladzim. Padahal ini mungkin jadi pengingat kita. Padahal kalian masuk ke rumah orang, kalian izin nggak? Izin. Tiba-tiba nih teman kalian yang nggak kenal-kenal banget nih, ya kan, masuk nih ke rumah kalian, duduk di ruang sofa gitu. Terus kalian tadi yang pagi-pagi lagi ke dalam, keluar, tiba-tiba ada dia, kaget gitu. Kaget ya? Ngapain kamu di sini gitu? Ya itu yang sama, itu fungsinya tahiyatul masjid. Kita masuk ke rumah Allah ya masuk dengan cara sopan dan baik. Lalu bagaimana dengan sholat? Sejujurnya saya berterima kasih bahwa seumuran saya itu banyak di luar sana yang menyepelekan sholat. Mereka menganggap bahwa sholat itu ritual yang biasa dilakukan aja gitu, bukan memang kebutuhan atau memang dianjurkan agama. Makanya mungkin atas kebiasaan saya yang dididik di SMA Muhammadiyah Depok, saya merasa istiqomah gitu. Nah, kita balik ke topik. Sebenarnya hari ini materinya adalah istiqomah apa? Ya, jadi istiqomah itu ada 2 bahasa. Koma artinya tegak atau lurus. Isti dari bahasa ista, artinya meminta atau berusaha. Makanya ketika kalian nanti keluar dari SMA Muhammadiyah Depok, 4 Depok, kalian sudah terbiasa karena kalian dari sekarang sudah berusaha untuk berjalan di jalan yang benar. Kalau semisal pun kalian nanti misalnya melenceng-lenceng ke kiri atau ke kanan, kalian pasti ada ngerasa ganjel di hati kalian. Kenapa? Karena dari SMA Muhammadiyah Depok yang setiap hari kalian melaksanakan sholat duha, ngerasa kok ada yang kurang ya? Terus ada yang ngomong mungkin, loh sholat itu kan buat kebutuhan kita gitu. Loh, kan sholat itu dipaksa? Memang harus dipaksa. Karena istatoa artinya berusaha untuk beribadah. Menariknya adalah ada sebuah kisah
yang saat itu di zaman Nabi ada seorang sahabat yang dia punya kebun, ceritanya punya kebun, lalu dia 1/3% duit dari penghasilan kebunnya dia gunakan buat sumbangan, buat fakir miskin dan lain-lain, dan 1/3% lagi buat kehidupan dia, 1/3% lagi buat kebunnya. Nah, saat itu datanglah musim kemarau. Yang terjadi apa? Yang terjadi bahwa di kebunnya dia lah hanya disiramkan air hujan. Itu karena istiqomahnya dia. Ada lagi kisah bahwa tadi mendekati Cina ya. Ada seorang pemuda melamar bekerja di sebuah perusahaan asing yang di dalamnya orangnya non Islam. Tapi pas diwawancarai, HRD-nya dia bilang, kamu pacaran atau enggak? Dia jawab, enggak, saya enggak akan melanggar perintah yang agama saya berikan. Akhirnya dia diterima. Lalu dia tanya sama HRD-nya, kenapa saya diterima sedangkan kelompok agamamu tidak diterima? Kata dia gini, pekerjaan ini butuh sebuah konsentrasi yang tinggi, di mana seorang pemabuk itu dilarang atau tidak boleh masuk ke dalam pekerjaan ini. Karena saya lihat kamu mengikuti ajaran agama Islam, yaitu tidak pacaran, otomatis dia juga mengikuti ajaran agama Islam bahwa dia tidak boleh minum khamr. Gitu. Poin terakhir saya singgung tentang pacaran dan istiqomah. Saya gabungkan bahwa pacaran itu sejarahnya adalah dari Melayu, yaitu kebudayaan yang dimana setiap kali kalian mau menikah, kalian menggunakan kutek atau pacar merah. Henna itu namanya pacaran. Kalau di bahasa Inggris jadinya, saya juga nggak tahu sih. Tapi jadi boyfriend sama girlfriend. Kalau di Indonesia, di SMA, di seumuran sekarang, saya malah merasa bahwa pacaran itu jadi sebuah scam, penipuan buat saya jadinya. Karena untuk apa juga, ya kan? Misalnya kalian balas SMS pacar balas pacar kalian itu misalnya 15 per hari itu misalnya 4 jam. Ya, bisa kan? Ya, bisa jadi kan? 4 jam kalian balas pacar kalian per hari, kali seminggu, kali sebulan. Itu kalau udah kalian kali-kalikan, kalian setiap kali belajar bahasa Jepang selama 4 jam, setiap hari, kalian itu bisa kerja di Jepang saat nanti lulus SMA. Atau kalian dapat beasiswa. Kalau 4 jam itu dibagi 2 pelajaran, dan kalian belajar bahasa Jepang juga bahasa Inggris, itu kalian bisa international school. Terus pertanyaannya, loh, kok sensei gak pacaran tapi nggak jadi international school? Ya, sensei bekerjanya di bidang yang lain. Sensei tetap belajar, tapi belajar di bidang yang lain. Apakah sensei sudah mendapatkan hasil dari apa yang sensei pelajari? Alhamdulillah setengahnya sudah. Gitu. Apa yang sensei sesali dulu adalah sensei pacaran. Dahulu sesali kan? Sesali membuang-buang waktu. Loh, kok dulu sensei nggak belajar dengan serius selama 4 jam itu gitu. Mendingan kalian pulang sekolah langsung istirahat atau langsung buka buku kan, langsung tidur. Begitu. Terlebih memang pacaran dosa, tapi pacaran membuang-buang
waktu. Jangan sampai waktu kalian terbuang, masa muda kalian itu sebentar, nggak sadar tiba-tiba 25 tahun, tiba-tiba 30 tahun, tiba-tiba udah nikah. Jangan sampai kalian tidak menjadi yang kalian ingin. Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fadil Fakhrul Razi atas penyampaian materinya. Semoga bermanfaat bagi kita yang mendengarkannya. Meningkat ke sesi acara terakhir, yaitu ada penutup. Mari saja kita tutup acara Talim Pekanan pada pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Saya sebagai MC mohon berdiri, mohon maaf jika ada salah kata. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.